Perkenalkan, kami dari kelompok 3, grup E, Praktikum FPSK, akan melakukan presentasi dengan judul Analisa Beban Kerja Fisik dan Mental pada pekerja di penggilingan pelet ikan 12, Kota Kampar Riau. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri, Dani Rizky Apriyadi, dengan NIM 122180091. Saya Noval Torik, NPM 1221-80080. Saya Kevin Yoga Tama, NPM 122-180-100. Kami mengambil contoh kasus penggilingan pelet ikan yang berlokasi di 12 Kota Kampar, Riau. Penggilingan pelet ini memproduksi makanan ikan patin yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Pelet ikannya sendiri diproduksi dengan bahan baku ikan asin, udang kecil, dan pakan ikan. Metode penelitian yang kami gunakan untuk tinjau lokasi, kami mendatangi secara langsung lokasi penggilingan pelet ikan untuk mengetahui kondisi secara real dan masalah yang dihadapi. Untuk pengumpulan data, kami mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengetahui beban kerja dan mental yang dihadapi oleh para pekerja. Untuk pengolahan data, kami menggunakan metode sampling dan NASA TLX. Pengumpulan data. Metode sampling digunakan untuk melihat tingkat produktivitas para pekerja. Pada contoh kasus ini, kami menghitung produktivitas pekerja dengan memperhatikan allowance dan performance rating bagi pekerja. Pada metode ini, kami mengamati salah satu pekerja, yaitu Mas Idon, terhadap kegiatan produktifnya, yaitu penggilingan pakan. Untuk menentukan jam kunjungan, kami menggunakan data random. Kami mengambil sampel sebanyak 30, dan penggilingan pelet ini buka selama 7 jam, dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Ini adalah tabel data random pada hari pertama, ini untuk hari kedua, dan ini untuk hari ketiga. Halaman kegiatan dan jumlah pengamatan. Berikut untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tabel pengamatan produktif dan non-produktif. Kami melakukan pengamatan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 29 dan 30 April, serta tanggal 2 Mei. Berikut adalah tabel produktif dan non-produktif pada hari pertama, pada hari kedua, dan pada hari ketiga. Metode NASA TLX digunakan untuk melihat besarnya beban yang diterima oleh pekerja. Pada contoh kasus ini, kami menghitung beban mental yang diperoleh oleh masing-masing karyawan yang ada pada penggilingan ini dengan variabel bebas yang diperhatikan adalah tingkat kebisingan mesin. Berikut adalah data indikator pekerja dengan kondisi normal. Untuk kondisi normal yang dimaksud adalah tanpa adanya kebisingan dari mesin produksi. Sedangkan ini data indikator pekerja dengan kondisi adanya kebisingan dari mesin produksi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, dalam mencari nilai beban kerja fisiknya, kami menggunakan metode sampling, di mana pertama kami menggunakan performance rating dengan cara Westinghouse dan objektif. Dapat dilihat bahwa keterampilan usaha dan konsistensi kami menilai sebagai excellent pada kelas excellent karena sudah dianggap sangat terlatih dan sangat bagus. Dan kondisi kerja pada kondisi cukup saja, sehingga didapatkan jumlahnya dengan penyesuaian total itu 0,15 dan P1 diperoleh 1,15. Untuk secara objektif kami mendapatkan nilai itu sebesar 58 dengan koordinator seperti berikut, keadaan seperti berikut, dan didapatkan 58 dan jumlahnya ditambah 1,58 dan didapatkan P2 itu sebesar 1,58. Rating faktornya hasil dari P1 kali P2 didapatkan 1,817. Untuk allowance, kami memperhatikan dari beberapa faktor berikut dan didapatkan jumlah sebesar 54,5. Karena keseluruhan pekerja adalah pria, maka kami anggap sama, kebutuhan pribadi pria itu 1,5. Dan allowance rating performance kami anggap sama untuk seluruh pekerja. Dalam metode ini kami menggunakan derajat kepercayaan 95% dan K sama dengan 2 dan tingkat ketelitian 0,05. Hal ini digunakan untuk pencarian N-aksen. N-aksen yang kami peroleh itu sebesar 4160, namun N yang kami lakukan itu hanya 90.
maka hal ini tidak cukup untuk melakukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini bisa jadi karena persentase produktif terhadap pekerjaan penggilingan itu sangat kecil. Maka jika persentase produktif ini sangat kecil, maka unextended profit juga sangat besar. Maka caranya adalah dengan melakukan penelitian tambahan atau juga dengan memperhatikan kegiatan produktif yang lebih banyak. Kemudian untuk metode sampling selanjutnya, kami menghitung keseragaman datanya dengan variabelnya hanya sebagai pengganti rumus untuk memudahkan perhitungan, sehingga didapatkan BKA 0,419, BKB 0,136, dan dimasukkan ke dalam grafik data tersebut dan didapatkan data seragam. Kemudian pada pengulangan datanya, kali ini kami hanya fokus kepada nilai beban kerja fisiknya. Pada nilai beban kerja fisik itu diperoleh dengan cara mengkalikan waktu produktif pada tiap hari dikalikan allowance dan rating performance. Didapatkan 23,1%, 29,7%, dan 29,7%. Dan kami totalkan bahwa berat beban yang terbesar itu 29,7%, dan jika dirata-ratakan 27,5%. Hal ini masih dianggap beban kerja fisik pada kegiatan produktif penggiling masih rendah. Sekarang kita akan membahas pengukuran beban kerja mental dengan metode National X. Di sini ada ringkasan perhitungan dengan 3 pekerja yang bernama Idon, Dani, dan Emma dengan 2 ruangan, yaitu ruang bising dan ruang normal. Langkah pertama dalam perhitungan di sini adalah pemilihan rating, lalu bobot, dan dikalikan menjadikan nilai produk, dan dijumlahkan nilai produk di sini akan menjadikan nilai WWL, dan nilai WWL di sini dirata-ratakan, sehingga dari nilai rata-rata di sini bisa diklasifikasikan bahwa beban mental itu tinggi, agak tinggi, atau rendah. Itu bisa diklasifikasikan. Lalu di sini ada contoh perhitungannya, misalnya indeks untuk pekerja Idon 1/30. 1 ini adalah rating, dan 30 yang tadi ini adalah bobot, yang dimana untuk perhitungan lebih lanjut didapatkan nilai sebesar 56. Jika dilihat dari tabel skor itu termasuk tinggi. Di sini ada ringkasan perhitungan untuk melihat pengaruh kondisi ruangan terhadap kinerja pekerja. Didapatkan nilai F hitung 2,06 dan nilai F tabel 7,71. Di sini nilai F hitung dan F tabel itu lebih besar F tabel dengan 7,71. Yang berarti jika F tabel itu lebih besar daripada F hitung, maka H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Yang berarti tidak terdapat pengaruh lingkungan dengan pekerja, maka asumsi yang awal itu tidak benar. Dalam analisis, dalam penelitian kali ini masih ditemukan nilai N aksen itu lebih besar daripada N, sehingga data seharusnya itu tidak dapat diolah lebih lanjut karena banyaknya faktor seperti kurangnya banyak data. Namun faktor yang paling berpengaruh di sini adalah besar produktivitas dari pekerja, sehingga N aksen itu sangat besar. Dalam menentukan beban kerja secara fisik berdasarkan sampling, masih perlu tinjauan lebih lanjut, karena apabila hanya memandang dari segi produktivitasnya saja, maka nilai beban kerja yang didapatkan itu relatif kecil dari seluruh rangkaian kerja yang dilakukan pekerja. Selanjutnya untuk kesimpulannya, pekerja mengalami beban kerja yang tinggi, mengalami beban mental yang tinggi dengan data beban mental untuk yang terendah itu sebesar 50 dan yang tertinggi 59,3. Terlihat nilai beban kerja fisik pada golongan agak tinggi hingga tinggi. Maka dapat disimpulkan perlu diadakan perbaikan pada sistem kerja sehingga bisa mengurangi beban mental. Dan saran yang bisa kami sajikan adalah untuk pemiliknya bisa menambah pekerja sehingga physical demand-nya itu bisa menurun, sehingga untuk beban mental dan beban fisik pekerjanya itu dapat berkurang. Kami dari kelompok E3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.